Oke. Selamat siang Ibu Sari. Selamat siang Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari? Tentunya pasti baik-baik saja ya. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini karena saya memiliki permasalahan yang ingin diuraikan atau ingin didiskusikan dengan Bapak. Seperti itu. Jadi saya merasa senang sekali dan merasa antusias. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi atas kejujuran dari Ibu Sari untuk kita saling berdiskusi ya, saling berdiskusi terhadap permasalahan yang Ibu Sari alami. Saya merasa menghargai sekali kejujuran Ibu Sari. Dan kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk apakah ada hal khusus yang ingin kita dalami saat ini, Bu Sari? Bapak, terima kasih. Saya ini memiliki permasalahan terkait pembelajaran di kelas saya. Di kelas saya terdapat beberapa siswa yang memiliki hambatan belajar. Siswa yang memiliki hambatan belajar dalam proses pembelajaran, saya cenderung atau mengabaikan murid-murid dan saya fokus untuk menyampaikan materi pada murid yang Mungkin suaranya bisa agak besar sedikit, Ibu Sari. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, saya ini memiliki permasalahan terkait pembelajaran di kelas saya. Seperti itu, jadi ada beberapa siswa saya yang memiliki hambatan belajar. Dan saya juga dalam proses pembelajarannya, tidak memperhatikan atau kadang mengabaikan siswa-siswa seperti itu dalam menyajikan materi. Saya lebih fokus menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran itu kepada murid-murid saya yang lain yang tidak memiliki hambatan belajar. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Berarti selama ini Bu Sari terkesannya hanya berfokus pada murid-murid yang lain, sementara yang mempunyai hambatan dalam belajar semacam disepelekan, tidak terlalu diperhatikan. Seperti itu, Bu Sari ya? Iya, Pak, tidak terlalu diperhatikan karena kadang juga persoalan ini karena waktu ketika saya sibuk untuk memperhatikan mereka, saya terkesannya mengabaikan juga siswa yang terlihat lebih siap mengikuti pelajaran seperti itu. Oh, kira-kira bagaimana selama ini
pelaksananya di dalam kelas? Pada saat proses pembelajaran dalam kelas kira-kira seperti apa? Baik Pak, dalam proses pembelajaran di kelas selama ini, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa saya jarang sekali untuk memperhatikan atau memperbaiki, bahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka terutama maksudnya tadi di sini hambatan belajarnya itu kemampuan dalam membaca, karena kebetulan sekarang ini saya mengampu kelas tinggi, jadi masih ada siswa yang belum lancar membaca seperti itu Pak. Dan saya juga selama ini menyajikan materi itu, membuat rancangan itu berupa satu tujuan pembelajaran itu untuk semua saya di kelas. Jadi dalam prosesnya jadinya siswa yang mengikuti pembelajaran secara penuh itu hanya siswa yang memiliki kesiapan belajar, sementara siswa yang siswa yang memiliki hambatan belajar itu bersikap seolah apatis juga, dan mereka juga cenderung memunculkan sikap-sikap yang agresif di dalam kelas seperti itu Pak. Oh begitu. Ya sepertinya banyak hal juga yang dialami Ibu Sari ya. Yang pertama tadi soal waktu, bagaimana kita dihadapkan dengan kondisi waktu yang begitu mepet untuk memperhatikan anak-anak semaksimal mungkin ya. Oke. Kira-kira mungkin ada apa yang menjadi tujuan atau minimalisir permasalahan yang Ibu Sari sampaikan selama ini? Mungkin ada hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, untuk meminimalisir permasalahan itu? Jadi begini Pak, saya harapnya melalui melalui diskusi ini sebentar, saya bisa mengatasi atau menyelesaikan persoalan hambatan belajar siswa saya, dan juga saya ingin bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar dari murid-murid saya di kelas. Jadi saya tidak lagi mengabaikan beberapa murid yang memiliki hambatan belajar seperti itu, namun saya ingin saya bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka seperti itu. Oh begitu. Tadi intinya bahwa yang membuat kamu merasa kesulitan itu karena banyak hal tadi, karena salah satunya tadi waktu yang tidak terlalu terlalu sedikitnya waktu peluang kita di sekolah ya untuk membuat anak-anak itu lebih diperhatikan lebih khusus lagi ya, seperti itu besar ya. Iya Pak. Oh baik. Kira-kira strategi yang diterapkan Ibu Sari selama ini di dalam kelas itu mungkin bisa diceritakan, di-sharingkan bersama. Strateginya apa? Apa yang pernah dilakukan lah? Misalnya, Ibu Sari tahu anak ini saya tidak terlalu perhatikan sudah. Kenapa saya hanya melulu yang ini? Kira-kira strategi yang dibuat selama ini apa yang diterapkan? Bisa disaling berbagi, kita diskusikan bersama. Baik Pak, terima kasih. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa saya selama ini maksudnya sering mengabaikan siswa yang memiliki hambatan belajar seperti itu. Saya juga hanya menyediakan satu topik pembelajaran atau satu tujuan pembelajaran kepada semua murid di kelas saya. Saya juga menggunakan metode yang boleh dikatakan konvensional seperti itu, dan juga saya minim dalam menerapkan metode-metode baru lah seperti itu ya. Menerapkan metode baru dan juga kurang kreatif dalam menggunakan media belajar seperti itu Pak. Kalau begitu Ibu Sari, mungkin Ibu Sari punya rencana begitu ya, rencana atau rancangan, kira-kira mungkin ada metode atau strategi yang Ibu Sari sudah pelajari selama ini, mungkin ada seperti itu yang akan diterapkan nanti di dalam kelas sehingga bisa mengakomodir dari siswa yang bisa dibilang tadi tidak terlalu diperhatikan. Mungkin ada strategi yang Ibu Sari akan paparkan nanti.
Strategi yang bisa saya lakukan mungkin Pak, yang pertama persoalan waktu tadi, saya akan menyediakan waktu lebih ekstra untuk membimbing siswa yang notabene memiliki hambatan belajar atau tidak lancar membaca. Seperti itu Pak. Dan juga Mungkin ada strategi lain? ya baik Pak. Saya juga mungkin akan menerapkan tutor sebaya untuk meningkatkan keterampilan membaca dari peserta didik saya yang memiliki hambatan belajar. Bagus sekali, saya sangat apresiasi dan tentunya kita sebagai guru harus banyak-banyak banyak-banyak ide, banyak-banyak cara bagaimana kita mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan anak. Seperti yang kita sudah pelajari, bagaimana anak itu memiliki perbedaan latar belakang, kebutuhan belajar dan lain-lain. Dan juga dari kalau tidak salah Ibu Sari menyampaikan juga akan membuat les tambahan ya, seperti itu untuk memberi bimbingan khusus terhadap anak-anak ini. Iya Pak, seperti itu. Sangat bagus sekali, dan saya yakin nanti ini akan lebih berfokus lagi kepada anak-anak yang memiliki kekurangan atau tidak terlalu dalam proses belajar lah, seperti itu, agak terlambat lah dalam perkembangannya. Kira-kira tujuan atau strategi yang Ibu Sari ini buat kira-kira akan dirancang atau direncanakan kapan? Mungkin saya akan mulai melakukannya pekan depan Pak, karena dalam pekan ini saya harus mengatur jadwal kembali untuk mengadakan les tambahan untuk membimbing siswa tersebut. Dan juga ya Pak, itu tadi mungkin saya akan memulainya di pekan depan karena saya harus mengatur kembali jadwal bimbingan siswa, seperti itu. Bahwa nanti ke depannya mulai sekarang Ibu Sari pasti punya gambaran kira-kira kapan dan seperti apa penerapannya, seperti itu Ibu Sari ya? Siap Bapak. Oke. Tapi pada intinya tadi Ibu Sari, apa yang disampaikan tadi, yang Ibu Sari sampaikan, rencana-rencana itu memang sangat bagus, dan memang kalau kita pikir-pikir waktu di sekolah ini hanya seberapa waktu saya, tidak terlalu lama, tapi dengan idenya Ibu Sari tadi ya, menambah les tambahan itu sangat bagus sekali. Oke. Kira-kira kapan kita bisa diskusikan lagi setelah Ibu Sari nanti akan menerapkan strategi-strategi itu? Kapan kita bisa diskusi lagi untuk mengetahui hasilnya seperti itu? Baik Pak, mungkin kita bisa berbincang lagi setelah 2 pekan ke depan. Saya akan menghubungi Bapak lagi, seperti itu. Oke, selamat siang. Saya tunggu ya Ibu Sari. Siap Pak.